kemusyrikan. Musyrik misalnya kan Pak, kan kita kan di sini kan pemakamannya kalau di dekat-dekat bulan puasa kan pasti ada buat apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Belimau, pasang belimau Iya, itu maksudnya. Terus mau nanya itu tanggapan Bapak itu. Nah, tapi kok gitu aja nanya tanggapannya. Oh biasa ya Bu, ya siapa mau ziarah nggak jadi masalah tuh. Atau ada nggak Pak kejadian aneh gitu? Oh nggak ada lah. Kecuali ada orang yang bikin apa itu mungkin. Kalau kita belum pernah ada jumpa apa-apa lagi. Nah, zaman dulu dekat puasa, mau puasa. Berarti sekarang sendiri. Ayah, Andul. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Kan misalnya nih Pak, ada orang yang berziarah, tapi membawa-bawa sesajen ataupun sesembahan gitu kan Pak. Nah itu kan termasuk musyrik kan Pak. Nah, apa tanggapan Bapak tentang perilaku tersebut? Tak berapa di sini lah. Kalau misalnya ada yang datang, Kalau misalnya ada Pak, Bapak biarkan aja atau Kalau ada kita tanya. ya itu amin. Kayaknya ada ini Pak. sedikit dulu apa ya Pak? Terima kasih ya. Ya, makasih sudah membantu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kami akan melanjutkan wawancara kami dengan Ustaz Subasat. Irsyad Al-Rashidi Lubis. Ustaz Irsyad Al-Rashidi Lubis. Ini Ustaz yang ada di dekat kuburan sekitar sini ya, teman-teman. Baik Ustaz, saya mau menanyakan apa tanggapan Ustaz tentang perbuatan syirik yang ada di masyarakat sekitar? Jadi menurut saya lah kan, syirik ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu sikap yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membaratnya ke yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam Al-Qurannya itu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik. Jadi maksudnya itu Allah sangat murka dengan perbuatan syirik ini, karena syirik ini merupakan suatu sikap menduakan ia, yakni menduakannya, yakni tidak percaya, keyakinannya penuh itu menjadi berkurang, yakni. Juga ingin bertanya nih Kak, kenapa dosa-dosa syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya tadi, yakni kenapa dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita sering menyadari atau tidak menyadari, yakni maksud dari Allah tidak mengampuni dosa syirik itu sebenarnya Allah ampuni. Jadi di mana letak tidak Allah ampuninya? Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan sahabat Nabi dulu, itu juga pernah melakukan syirik kepada Allah. Jadi menjadi sahabat itu kan sudah digolongkan bahwasanya ahli surga kan. Jadi sahabat ini dulu pernah melakukan syirik namun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dari Allah tidak mengampuni dosa syirik di sini itu adalah ketika dia gorgoroh. Gorgoroh itu maksudnya ketika di ujung hayatnya, di situ dia melakukan perbuatan syirik, maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang yang pernah melakukan syirik kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka itu dosanya diampuni. Yang maksudnya itu di saat akhir-akhir hayatnya, di saat gorgoroh, di situ dia berlaku syirik, maka tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang ramailah kisahnya, salah satu kisah yang paling ramai itu Imam Bersiso kalau nggak salah. Itu terkenal di langit namanya karena dia itu ahli ibadah. Jadi di akhir hayatnya itu mati dalam keadaan kafir, karena tadi itu syirik, yaitu menduakan Allah di akhir hayatnya. Dia tetap tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu akhir hayatnya itu karena dia tidak bisa bergerak lagi karena perbuatannya berzina. Karena berzina ini salah satu dosa yang sangat dasar juga. Jadi di saat akhir hayatnya itu dia itu digantung, tidak bisa bergerak. Namun di saat itu ada bisikan syaitan, nama iblis. Jadi dia berbisik kepada Imam Bersiso ini untuk bisa menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dia itu menjamin bahwa Imam Bersiso ini akan selamat dari gantung diri tadi. Jadi bagaimana cara iblis ini meraihnya? Yaitu berjanji bahwa ia ingin menyelamatkan Imam Bersiso tadi dari bahaya tadi, yakni yang bisa mengakhiri hidup Imam Bersiso tadi atau gantung diri lah kan, karena hukuman berzinanya tadi. Jadi di sini
dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap orang yang meninggal di akhir hayatnya itu kemudian disitulah letak siriknya, maka itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Imam Bersisa yakni sirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bisikan iblis dengan cara mengkedipkan mata. Jadi iblis ini menjamin Imam Bersisa akan selamat asal Imam Bersisa itu mau menuruti apa keinginan dari iblis tadi. Jadi iblis tadi berkeinginan dia akan menyelamatkan Imam Bersisa jikalau Bersisa ini yakin kepada iblis. Jadi Bersisa ini yakin kepada iblis bahwa iblis itu akan menyelamatkannya. Nah, itu disitulah letak sirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik, di antara banyaknya syirik yang kita tahu kan, perbuatan syirik apa yang paling berbahaya? Jadi saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Sinan tadi. Yakni perbuatan syirik, memang kita tahu bahwa perbuatan syirik itu sangat banyak kan. Jadi syirik yang paling berbahaya itu adalah syirik khafi namanya. Syirik khafi ini mengikut hasrat kita atau hawa nafsu kita tanpa mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu bahwa sejak diciptakannya nafsu ini yakni tidak percaya kepada Allah, yakni menentanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan hati ini mengikut kepada Allah, yakni dengan Allah tanya hati, hai hati, siapa engkau, siapa saya? Kemudian hati menjawab, saya adalah hamba-Mu. Kemudian engkau adalah pencipta. Kemudian setelah itu Allah ciptakan nafsu. Jadi nafsu ini menentang, hai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Engkau adalah engkau, saya adalah saya, kata nafsu. Jadi nafsu inilah yang ditanamkan dalam setiap jiwa manusia. Makanya syirik yang paling besar yakni mengikut hawa nafsu kita. Itu yang disebut dengan syirik khafi namanya. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya tentang tanggapan Ustaz kepada orang-orang yang sesatnya ke kuburan. Jadi tanggapan saya mengenai orang yang membawa sesajen ke kuburan itu merupakan perbuatan syirik juga. Karena sujud saja kepada kuburan itu sudah dikatakan perbuatan syirik, apalagi membawa sesajen kan, semisal dia menghormati yang sudah meninggal tadi kan, membawa sesajen, jadi itu perbuatan syirik. Jika kita ingin terlalu cinta, jika kita memang sudah cinta kepada orang yang meninggal tersebut, itu kita hanya bisa berdoa atau berziarah itu misalnya seperti membaca Yasin, sebanyak lagi seperti membaca tahlil di kuburan itu juga boleh. Jadi ada juga hadisnya itu mengenai ketika kita membaca Al-Quran atau itu membaca Al-Quran itu termasuk Yasin juga ya, tapi ayat Al-Quran juga, membaca Yasin, membaca doa, jadi itu langsung sampai kepada yang meninggal tadi. Jadi kalau dikatakan sesajen kita bawa ke kuburan itu juga merupakan perbuatan yang salah, syirik. Sujud saja tadi sudah merupakan perbuatan yang syirik, apalagi membawa sesajen semisal berupa penghormatan lah kepada orang yang meninggal tadi, dikatakan syirik lah menurut saya. Baiklah Ustaz, saya ingin bertanya tentang syirik. Apa saja contoh syirik yang masih terjadi? Sebenarnya contoh syirik ini di kalangan masyarakat itu banyak ya. Jadi syirik ini juga termasuk menginasib. Salah satu contoh yang sering kita dengar juga adanya sekelompok penjaga yang hinggap pada suatu rumah, kemudian meyakini bahwa burung gagak itu memberikan pertanda bahwa adanya orang yang meninggal. Maka yang meyakini tadi, dia itu tidak percaya kepada Allah lagi, takdir yang Allah tetapkan lagi, dia itu percaya takdirnya itu pada burung gagak tadi. Nah, jadi ini salah satu bentuk syirik, contoh syirik lah, jadi kalangan masyarakat. Kemudian banyak lagi yang meyakini juga seperti potong kuku di depan rumah nggak boleh, potong kuku di malam hari juga bahaya. Malam hari nggak boleh, itu juga contoh syirik. Jadi itu saja. Terima kasih Ustaz sudah memberikan ilmu atau wawasan tentang syirik atau kemusyrikan kepada kami yang terjadi di masyarakat sekitar. Dan terima kasih juga sudah meluangkan sedikit waktu buat kami untuk memberi jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Saya juga ingin mengatakan sedikit lah kan. Jadi apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya.